Assalamualaikum. Halo anak-anakku. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang stock floor atau persediaan barang. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan pembelajaran, diharapkan siswa dapat menganalisis stock floor dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan stock floor. Stock floor adalah penataan produk pada gondola, fitur, ataupun stage display dalam jumlah yang banyak sekaligus menunjukkan stok atau persediaan suatu produk. Berikut ini adalah contoh dari display dengan stock floor. Di samping gondola itu ada tumpukan kardus yang menunjukkan persediaan barang, dan di sebelah tumpukan kardus itu produk tersebut didisplay dengan menggunakan gondola. Inilah yang dimaksud dengan stock floor display. Di awal tadi sudah disampaikan stock floor atau persediaan barang. Untuk perusahaan dagang, yang dimaksud dengan persediaan adalah simpanan sejumlah barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Kita lanjutkan ya anak-anakku. Pemajangan produk dengan sistem stock floor itu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kita bicarakan dulu kelemahan dari stock floor dulu ya. Untuk kelemahan stock floor, yang pertama di situ adalah produk slow moving dengan masa kadaluarsa pendek, beresiko banyak yang diretur. Slow moving di sini adalah penjualannya lambat. Yang kedua, memerlukan banyak ruangan dan peralatan display. Yang ketiga, display terkesan monoton. Karena apa? Karena stock floor akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk bertahan sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat, diperlukan ketelitian dan kecermatan untuk pengecekan produk. Maksudnya begini, dengan banyaknya jumlah per item produk yang didisplay, itu diperlukan ketelitian dan kecermatan petugas untuk melakukan pengecekan produk rusak dan kadaluarsa. Di samping adanya kelemahan, ada juga loh kelebihannya dari stock floor. Sekarang kita bahas tentang kelebihan stock floor. Yang pertama, memudahkan pemajangan. Artinya, pemajangan dapat dilakukan lebih mudah karena jumlah produk yang banyak. Karena jumlah produk yang banyak akan memudahkan pengelompokan produk sesuai dengan kategorinya, ukuran, warna, dan jenisnya. Yang kedua, display rapi dan menarik. Yang ketiga, memudahkan atau konsumen mudah dalam mencari produk karena ditata sesuai dengan kategori, ukuran, warna, dan jenisnya. Yang keempat, memudahkan stok opnam. Dalam hal ini petugas akan lebih mudah melakukan stok opnam karena produknya sudah ditata sesuai dengan kategorinya, ukurannya, warna, dan jenisnya. Selain yang didisplay, juga untuk persediaannya berada di situ, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan stok opnam.
Itulah kelemahan dan kelebihan dari sistem stock floor. Berikutnya yang akan kita pelajari yaitu penerapan dari sistem stock floor. Adapun penerapan sistem stock floor itu ada 4. Yang pertama adalah penataan dengan sistem stock floor. Penataan ini diterapkan dalam suatu hipermarket dan supermarket karena hipermarket dan supermarket ini memajang produk itu dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, gudang untuk produk rusak. Artinya, khusus untuk produk yang dipajang dengan sistem stock floor, gudang itu hanya dimanfaatkan untuk menyimpan produk yang harus diretur karena rusak mungkin atau kadaluarsa. Jadi gudang itu tidak untuk menyimpan produk yang akan dijual, tapi untuk menyimpan produk yang rusak atau kadaluarsa. Yang ketiga, ruang pajang yang luas. Stock floor itu memerlukan ruang pajang yang cukup luas dan gondola dalam jumlah yang banyak. Karena setiap jenis produk akan dipajang pada satu gondola. Yang keempat adalah jenis produk yang dipajang. Jenis produk yang dipajang dengan menggunakan sistem stock floor adalah khusus produk supermarket. Penataan produk dengan sistem stock floor tidak berlaku untuk produk fashion. Itulah tadi materi stock floor atau persediaan barang. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari tentang floor display. Coba nanti kalian browsing tentang penataan produk di supermarket atau di minimarket. Setelah kalian browsing, kemudian kalian perhatikan coba penataan produk minuman itu biasanya jauh lebih banyak secara floor display daripada produk buah atau sayuran. Begitupun dengan floor stoknya. Itu lebih banyak produk minuman dibandingkan produk buah atau sayuran. Mengapa demikian? Coba nanti kalian analisis dengan pemikiranmu, kemudian kamu tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bagaimana anak-anakku? Semoga paham ya. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, dan patuhilah protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.